Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masuk ke materi sel elektrokimia. Kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu share di LMS, kelas belajar kita. Nah, agar kalian lebih paham, maka Bu Evi memberikan penjelasan singkat tentang materi elektrokimia ini. Jadi elektrokimia seperti yang sudah kalian baca ada di PPT, terus ada di PPT yang ada di LMS, ada sel volta dan ada sel elektrolisis. Kalau sel elektrokimia itu mengubah dari energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis itu kebalikannya, mengubah dari energi listrik menjadi energi kimia. Di sini yang perlu Bu Evi ulas adalah mengenai notasi sel yang terjadi pada sel volta, kemudian menghitung potensial sel. Pada sel volta itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Karena terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik, maka untuk kimia ini kita fokus ke reaksinya. Reaksinya yang dipakai adalah reaksi redox. Jadi kalian harus ingat reaksi redox. Mengulang kembali, redox itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Oksidasi itu adalah reaksi yang mengalami kenaikan Biloch. Sementara reduksi kebalikannya, yaitu reaksi yang mengalami penurunan Biloch. Contoh sekarang Bu Evi kasih. Al berubah menjadi Al plus 3. Al yang di sini karena unsur bebas Bilochnya 0. Sementara Al plus 3 karena muatannya plus 3, maka Bilochnya plus 3. Dari 0 ke 3 ini kan berarti naik. Kalau naik berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Contoh berikutnya, Cl2 menjadi Cl-. Sama, Cl2 Bilochnya adalah 0, unsur bebas. Cl- karena muatannya -1, maka Bilochnya juga -1. Dari 0 ke -1 itu terjadi penurunan lebih kecil, maka ini terjadi reaksi reduksi yang harus kalian ingat. Jadi anak-anakku, redox itu adalah kunci di sel volta. Kemudian pada sel volta itu kita bisa menghitung potensial sel. Sebelum potensial sel ada istilah notasi sel. Notasi sel itu adalah suatu notasi yang menggambarkan unsur yang mengalami oksidasi, kemudian serta unsur yang mengalami reduksi. Jadi yang oksidasi ada di sebelah kiri, kemudian ada garis 2. Itu artinya apa? Jembatan garam. Ini jembatan garam. Maksudnya bagaimana? Bahwa pada proses elektrokimia atau sel volta ini dibantu oleh garam. Makanya ada jembatan garam. Oksidasi berarti tadi adalah naik, reduksi itu adalah turun. Contoh. Contoh, pada reaksi Ag plus Cu membentuk Cu2 plus Ag, tuliskan notasi sel jika ini terjadi pada sel volta. Maka kita harus menentukan dulu
Ag plus berubah menjadi Ag. Bilognya dari plus 1, ya kan, karena Ag muatannya 1 plus 1. Ag di sini sendirian, unsur bebas berarti 0. Cu dari ini yang sendirian 0 menjadi Cu plus 2. Dari 1 ke 0 berarti turun, reduksi. Dari 0 ke 2 naik berarti oksidasi. Bagaimana notasi selnya? Berarti yang mengalami oksidasi siapa? Cu. Dari Cu berubah menjadi Cu plus 2. Jembatan garam jangan lupa. Yang mengalami reduksi siapa? Ag plus menjadi Ag. Paham ya? Yang mengalami oksidasi ditulis dulu. Oksidasi itu pasti bilangan oksidasinya naik dari 0 ke plus 2. Kemudian kalau reduksi pasti turun dari plus 1 ke 0 di sini. Muatannya sesuai dengan bilognya. Kemudian kalau potensial sel bagaimana? Potensial sel dilambangkan dengan E0. E0 sel. Rumusnya E0 sel itu sama dengan E0 reduksi, yang mengalami reduksi dikurangi E0 oksidasi. Karena reaksi reduksi itu tempatnya di katoda, boleh juga E0 sel itu sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Diingat-ingat ya, katoda itu tempat berlangsungnya reaksi reduksi, anoda itu tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Nah, kalau dari contoh soal di atas, maka E0 selnya adalah E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Yang mengalami reduksi siapa? Ag. Maka sama dengan E0 Ag dikurangi E0-nya yang mengalami oksidasi adalah Cu. Berapa besarnya E0 nanti pasti di soal diketahui. Mudah-mudahan kalian sudah mulai memahami tentang notasi sel dan potensial sel. Nah, Bu Evi akan kasih contoh lagi. Contoh soal. Diketahui E0 Li litium adalah min 2,40. E0 Ag sama dengan plus 1,1 atau plus 1,10. Tentukan notasi sel dan potensial sel. Nah, kalau dari soal ini tidak diketahui reaksinya, mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi, maka yang dipilih yang mengalami reduksi adalah yang E0-nya lebih besar. Karena di sini min pasti lebih kecil, yang lebih besar adalah yang plus. Jadi notasi selnya bagaimana? Ag itu yang mengalami reduksi, berarti Li yang mengalami oksidasi. Notasi sel adalah oksidasi, jembatan garam reduksi. Yang mengalami oksidasi adalah Li. Li menjadi Li plus, jembatan garam Ag plus menjadi Ag. Jangan lupa
Kalau oksidasi itu naik dari tidak bermuatan menjadi plus, kemudian kalau reduksi jadi bermuatan menjadi tidak. Kemudian potensial selnya tinggal menghitung saja. E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Siapa yang mengalami reduksi? Ag. Berarti E0 Ag dikurangi E0 Li. E0-nya Ag berapa? Plus 1,10 dikurangi E0-nya Li. Jangan lupa minus ditulis. Min 2,40. Sama dengan 1,10 min dengan min jadi plus 2,40. Jadi besarnya adalah plus 3,50. Mudah kan? Reduksi sama oksidasi. Diingat-ingat, reduksi itu yang E0-nya lebih besar jika reaksi tidak diketahui. Verifikasi contoh 1 soal lagi. Contoh soal nomor 2. Ini kalau diketahui reaksinya. Nah, ini anak-anak diketahui ada reaksinya. Berarti kalau ada reaksinya, kita menentukan mana yang oksidasi, mana yang reduksi, harus kita tentukan dari reaksi ini. Untuk menuliskan notasi sel serta menghitung potensial sel. Serta Bu Evi tambahkan, reaksi tersebut termasuk spontan atau tidak. Nah, karena ada reaksinya, maka ini harus kita cek mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Na plus menjadi Na, berarti dari muatan 1 menjadi 0. Hg dari 0 ke 1. Berarti ini turun, reduksi. Ini naik, oksidasi. Maka notasi selnya oksidasi, jembatan garam, reduksi. Siapa yang mengalami oksidasi? Hg. Ya kita tulis dari Hg menjadi Hg plus. Oke. Jembatan garam yang mengalami reduksi Na plus menjadi Na. Kemudian E0 selnya bagaimana? E0 sel jadi E0 nya berapa? Min 1,5 dengan 2. E0 selnya adalah E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Hati-hati ya, kalau notasi sel oksidasi dulu baru reduksi. Kalau potensial sel reduksi dikurangi oksidasi. Berarti yang mengalami reduksi siapa di sini? Na. Yang mengalami oksidasi siapa? Hg. E0 Na dikurangi E0 Hg. E0 Na tadi minus 1,50. E0 Hg-nya 2,00. Kita cek kembali. Betul ya? Min 1,5 dengan 2,00. Nah, kita hitung min 1,5 dikurangi min 2,00. Berarti hasilnya berapa? Minus 3,5. Nah, pertanyaan yang ketiga, reaksi tersebut spontan atau tidak? Jawabannya adalah tidak spontan.
Kenapa tidak spontan? Karena harga E0 selnya negatif min 3,50. Reaksi itu dikatakan spontan kalau harga E0 selnya positif. Mudah-mudahan kalian paham untuk E0 sel sama notasi sel. Ini saya kira ini yang perlu Ibu tambahkan selain materi yang sudah ada di PPT di LMS. Ya, anak-anak jangan menyerah, apapun kondisinya kita harus tetap semangat, tetap berusaha terus. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Dan Bu Evi akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.